tidak berlebihan kalau hari ini kita sebut dengan adalah perayaan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Khaliq Rabbul Alamin. Pertanyaan yang perlu selalu kita renungkan kemudian adalah, apakah pada hari ini kita termasuk orang yang merayakan kedekatan kita dengan Allah? Apakah kita termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah? Apakah dengan mengorbankan sapi atau kambing, domba, hari ini kita sudah tergolong dekat dengan Allah? Apakah ketidakmampuan kita berkorban merusak kedekatan kita dengan Allah? Untuk menjawab ini, marilah kita renungkan mana kurban dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابن آدم واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakanlah mereka kepada Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika kedua mempersembahkan korban, maka diterima dari salah satu orang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Maka Habil berkata, "Sungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang bertakwa." Muslimin muslimat rahimakumullah. Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Habil mengorbankan kambing yang terbaik yang dimilikinya, sedangkan Qabil mengorbankan hasil tanamannya yang tidak berkualitas yang dia sendiri tidak menyukainya. Dari kisah ini, hari raya kurban mengajarkan kita bahwa hanya yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Al-Imran ayat 92 Allah SWT menegaskan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi 'alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang baik, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memberikan yang baik dan memperbaiki apa yang diberikan dalam bahasa Arab disebut dengan ahsana yuhsinu ihsanan. Perbuatannya disebut dengan ihsan, sedangkan orang melakukannya disebut dengan muhsin. Jika banyak bentuk jama' adalah muhsinun atau muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Melakukan perbuatan ihsan mengharuskan kita memberikan lebih dari apa yang biasa dilakukan. Ihsan lebih tinggi dari berbuat adil, karena adil adalah memberi kewajiban kita dan mengambil apa yang menjadi hak kita. Namun ihsan adalah memberi lebih dari kewajiban kita dan mengambil lebih sedikit dari jatah kita. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu belum melihatnya, maka kamu merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang muhsinin adalah golongan yang dicintai oleh Allah. Bahkan merupakan golongan yang paling banyak Allah sebut kecintaannya kepada mereka. Allah sebutkan cintanya kepada mereka sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Keimanan pada tingkat ihsan ini akan mengantarkan kita kepada kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ini dicontohkan dengan kisah Nabi Ibrahim dan keluarga yang kemudian menjadi syariat haji berkurban bagi kita umat Muhammad SAW saat ini hingga berakhirnya dunia ini. Kisah keimanan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala
Dimulai ketika Nabi Ibrahim bersama Sayyidah Hajar alaihissalam diperintahkan pergi ke kota Mekah, sebuah tempat yang gersang dan tandus. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Tatkala Ismail kemudian menangis kehausan, Sayyidah Hajar berlari kecil dari Bukit Safa dan Marwa sebagai bentuk ikhtiar terbaik yang mungkin dilakukan. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam bentuk ritual ibadah sa'i dalam haji dan umrah. Puncaknya adalah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk menyembelih putra yang paling disayanginya. Setan pun mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melempar dengan batu. Pelemparan ini kemudian kita kenal dengan lempar jumrah sebagai simbol permusuhan antara manusia dengan setan yang selalu menggoda manusia hingga akhir hayat. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran surat Yasin ayat 60. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Akhirnya ujian keimanan dan kepasrahan ini diganti dengan seekor kambing besar oleh Allah SWT. Dan ibadah ini sekarang kita rayakan dengan sebutan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dari kisah ini, perayaan kurban hari ini mempunyai makna sebagai pesta bagi orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah, sehingga dia pasrah total dengan mengorbankan yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Hari ini dan 3 hari tasyrik kemudian, umat Islam dianjurkan mengumandangkan takbir dengan segenap sukacita bahwa Allah yang Maha Besar, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kisah Habil dan Qabil dan kisah Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya hari ini kita rayakan sebagai pengingat bagi kita semua. Maka hari ini kisah tersebut mengajak kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Allah sebagai tanda bahwa kita dekat dengan Allah yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan? Maka betapa sering kita kemudian kalah sehingga menjadi sosok Qabil yang memberikan pemberian kita sendiri tidak memerlukan. Betapa sering kemudian kita gagal mencontoh kepasrahan Habil dan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Padahal bukankah harta, tenaga dan umur adalah pemberian dari Allah sebagai bekal meraih ridhonya, sehingga kemudian semuanya hanya titipan yang akan kita pertanggungjawabkan. Sikap menunda kebajikan jangan sampai terjadi kepada diri kita dan keluarga, sebagaimana sikap itu terjadi kepada kaum munafik yang akhirnya menunda hingga datang ajal. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menggambarkan penyesalan orang-orang munafik. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Lalu alasan apa lagi yang dapat diterima akal sehat tatkala kita masih berani menunda berada di barisan jamaah salat 5 waktu, menunda untuk berbagi sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, padahal kita tidak pernah tahu kapan akhir dari kehidupan kita masing-masing. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar. Momentum hari raya kurban ini, kita semua berpikir memberi dan pasrahkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail serta Sayyidina Hajar alaihissalam pada kita di atas, mereka akan menjadi orang paling kaya, paling bahagia, tidak ada penuh susah dalam hidup sana. A'udzu billahi samil alim syaitanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna jannatahu hiya al-ma'wa. وعلى الله وإياكم من عباده المتقين وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولوالدينا ولكل المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Perayaan kurban hari ini sejatinya adalah perayaan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan ini diukur dengan seberapa besar kesungguhan kita menghadirkan pemberian terbaik pada aspek kehidupan kita. Baik ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, puasa, atau ibadah yang mempunyai dimensi sosial, kemanusiaan seperti zakat, sedekah, kurban, dan sebagainya. Bahkan ibadah yang menjalankan aktivitas kekhalifahan di muka bumi seperti berdagang, bertani, mengajar, dan lain sebagainya. Dalam salat, bahkan dalam sunnah penyembelihan hewan kurban, kita menyebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, korbanku, hidup dan matiku hanya karena Allah, Tuhan pemilik seluruh alam. Akhirnya, jika kita sudah dekat dengan Allah, maka apa lagi yang kita perlukan dalam kehidupan ini? Bukankah Allah yang memberi rezeki kepada kita dan berjanji akan melipat gandakan pemberian yang kita berikan, bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka? Lebih dari itu, bukan hanya rezeki di bumi yang Allah berikan, rezeki langit pun dibukakan untuk kita. Maha besar Allah, Maha pengasih Allah, Maha penyayang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di berbagai belahan dunia. Ada di Palestina, di Syam, Yaman, Uighur, Rohingya, dan lain sebagainya. Musibah ini menguji kita semua. Apakah kita tergerak dan bergerak untuk memberi yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di sana? Kemudian kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berada di kota suci Mekah yang sedang melaksanakan manasik haji. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan dijadikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa nusukana wa tahujjudana wa tasajjadana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشام وفي سوريا وفي اليمن وفي الهند وفي كشمير وفي روهينيا وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ارزق من حج في هذا العام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.